Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modul 6 pengelolaan kegiatan pengembangan PAUD. Saya Bulinda, teman saya Ririn Hidayah, saya Jamratul Awaliyah dan Bu Nabila akan menyampaikan modul sebagai berikut. Silakan Bu. saya akan menjelaskan tentang kegiatan bagian 1, yaitu ruang lingkup tujuan pendekatan prosedur pengelolaan kegiatan pada lembaga satuan PAUD sejenis atau SPS. A. Ruang lingkup satuan PAUD sejenis atau SPS. Satuan PAUD sejenis atau SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan terutama anak-anak, kelompok bermain dan taman kehidupan anak yang berfungsi memberikan pendidikan sejak dini dan membantu anak dasar ke arah keuangan sikap, berinteraksi, perasaan, kecerdasan, sosial, dan fisik yang diperlukan dalam menyampaikan diri dan lingkungan yang berguna berarti tumbuh anak. B. Tujuan SPS adalah memberi layanan kesehatan, gizi, dan psikososial secara holistik dan terintegrasi. C. Pendekatan dalam pengelolaan kegiatan pada lembaga PAUD sejenis. Prinsip perkembangan pendidikan anak usia dini yang berorientasi pendidikan anak, kegiatan belajar gerakan bermain, merangsang kreativitas dan inovasi, menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar, mengembangkan kecakapan diri anak, menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar, dilaksanakan secara bertahap, rangsang terlibat semua aspek perkembangan. Kedua, prinsip perkembangan anak belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi. Anak belajar terus menerus yang dimulai dari membangun pemahaman tentang sesuatu. Anak belajar berinteraksi sosial baik dengan orang dewasa maupun dengan budaya yang ada di lingkungannya. Minat dan keterampilan anak akan mengembangkan belajarnya. Pengembangan dan gaya belajar anak seharusnya dipertimbangkan sebagai perkembangan perbedaan individu. Anak belajar dari sederhana yang kompleks, dari yang konkret ke abstrak, mulai gerakan dan dari diri sendiri ke interaksi sosial dengan orang lain. 3. Prinsip pelayanan pos PAUD ada 5, yaitu 1. Optimalisasi program, 2. Optimalisasi ketenagaan, 3. Optimalisasi prasarana, 4. Optimalisasi sarana, 5. Yang poin D, prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan pada lembaga satuan PAUD sejenis atau SPS terdiri dari 6 poin. Yang pertama, unsur yang terlibat, yang mana di dalamnya melibatkan peserta didik, tenaga pendidik, pengelola, dan penyelenggara. Prosedur yang kedua yaitu komponen program pos PAUD yang terdiri dari kemampuan yang dikembangkan, materi kegiatan, pengelompokan dana, pelaksanaan kegiatan, tempat kegiatan, bahan ajar, pelajar PAUD, buku administrasi, pembiayaan kegiatan, pelaporan dan perizinan kegiatan, dan pembinaan. Prosedur yang ketiga yaitu strategi pelaksanaan PAUD, yaitu pos PAUD dapat dikembangkan dengan melibatkan 3 pihak. Yang pertama, melibatkan badan dan petugas pembina PLKB, dokter puskesmas, bidan desa, PKK, pendiri PAUD atau dinas kecamatan. Yang kedua, tokoh masyarakat, dan yang ketiga, salah satu orang tua anak yang mana berpengaruh sehingga kelancaran pos PAUD lebih terjamin. Prosedur yang keempat, indikator keberhasilan. Yang kelima, langkah-langkah pembentukan pos PAUD yang mana terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap pembentukan, dan yang terakhir, persiapan pembelajaran. Poin yang keenam, proses kegiatan. Proses kegiatan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kegiatan untuk anak usia 0 sampai 2 tahun biasanya disebut dengan pengasuhan bersama yang dilakukan oleh kader bersama dengan orang tua. Dan yang kedua, kegiatan anak usia 2 sampai 6 tahun yang disebut dengan bermain bersama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Linda. Dalam kegiatan belajar siswa meliputi penilaian kegiatan pada lembaga satuan PAUD sejenis. Yang
pengertian penilaian. Penilaian adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh. Dua, tujuan penilaian yaitu yang pertama, penilaian umum untuk memberi arah dan acuan kepada pelaksanaan dalam mengevaluasi program-program PAUD. Yang B, tujuan penilaian khusus yaitu mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi data, menyusun dan menyampaikan laporan. Tiga, fungsi penilaian yaitu memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki KBM. Kedua, memberikan informasi tentang perkembangan dan perencanaan anak. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan yang sesuai dengan minat. Yang keempat, sebagai bahan masukan bagi pihak lain yang menentukan dan memberikan pembinaan. Empat, prinsip-prinsip penilaian yaitu menyeluruh, berkesinambungan, objektif, mendidik dan kebermanaan. Selanjutnya B akan disampaikan oleh yang B. Selanjutnya saya C dan D nanti kita ya sampai E. Yang B, komponen penilaian proses kegiatan belajar dikaitkan dengan perkembangan anak, yaitu satu, evaluasi program yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana indikator keberhasilan dapat tercapai. Evaluasi program mencakup A, kinerja kader pengelola, B, program pembelajaran, C, administrasi kelompok, D, potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Agatha Najwa. Saya akan membahas modul 6 yang berjudul penilaian kegiatan pengembangan pada lembaga PAUD sejenis kegiatan belajar 2. Saya akan meneruskan dan meneruskan Bu Indah ya. Saya akan membalas pembinaan. Pembinaan ini itu suatu inisiatif pembinaan dalam PAUD sejenis atau SPS itu suatu inisiatif untuk memberikan pendidikan dan stimulasi pada anak usia dini yang dilakukan dengan memberi rangsangan pendidikan yang bisa membantu anak untuk pertumbuhan, perkembangan rohani dan jasmani anak, agar si anak ini memiliki kesiapan dalam melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Pembinaan ini ada dua, petugas pembinaan dan laporan dan lingkup pembinaan. Petugas pembinaan ini mengacu pada individu yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan dukungan untuk program PAUD. Petugas pembinaan yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan, pembina tingkat desa dan kecamatan, desa dan kelurahan, lembaga penyelenggara, dan tim pemantau. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab pembinaan PAUD, yaitu yang pertama laporan di bidang kurikulum seperti penilaian, perkembangan kepribadian, kelembagaan, infrastruktur peserta didik dan pendidik. Yang kedua, menyusun sarana alternatif di pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, melaksanakan dokumen implementasi anggaran atau DPA sesuai dengan lingkup pekerjaan. Yang keempat, menyusun rencana kegiatan pelatihan dan perkembangan anak usia dini. Yang kedua ini lingkup pembinaan. Lingkup pembinaan, kegiatan pembinaan ini dilakukan oleh staf pendidikan terbatas ya. Pembinaan ini untuk program BKB dilakukan oleh staf BKKBN, dan pembinaan untuk posyandu oleh Dinas
kesehatan. Lembaga yang terkait yaitu TPPKK. Ada beberapa hal-hal yang terlibat dalam TPPKK, yaitu yang pertama program gerakan PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, membantu kepala desa untuk melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota pembina TPPKK kabupaten atau kota. Yang kelima, mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dan instansi yang terkait. Yang keenam, mengadakan penyeluruhan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Yang D, pelaporan. Pelaporan ini ada dua, pelaporan hasil kemajuan perkembangan anak dan pelaporan program. Laporan perkembangan anak disampaikan pada dilaporkan kepada setiap orang tua atau wali murid dengan menggunakan format laporan terbaru. Laporan ini diserahkan pada orang tua saat diperlukan ya. Laporan ini itu diserahkan setiap 6 bulan sekali atau setiap 1 semester. Laporan ini berupa penjelasan singkat mengenai perkembangan anak dari guru kepada orang tua atau wali murid. Penjelasan ini itu mencakup 6 aspek perkembangan, yaitu perkembangan perilaku, agama, dan moral. Yang kedua, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik atau motorik, perkembangan seni, dan perkembangan sosial emosional. Perkembangan anak dilakukan dengan mengamati dan mencatat semua hasil perkembangan yang muncul saat anak itu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, pelaporan program. Program di PAUD sejenis dilakukan oleh pengelola dengan melibatkan tim pendidik seperti ketua PKK, Dinas Pendidikan Kecamatan, ketua PKK Kecamatan, dan tujuan pelaporan ini itu untuk menyoroti efektivitas pelaksanaan program dan untuk menentukan capaian keterampilan yang ditetapkan dalam kurikulum SPS. Ada beberapa hal yang dilaporkan dalam program laporan, yaitu sarana kegiatan belajar, tenaga pendidik, kinerja kader dan pengelola, program pembelajaran dan administrasi kelompok. Yang terakhir, sertifikat. Anak-anak yang sudah selesai menyelesaikan program PAUD ini akan mendapatkan sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh pengelola dan diakui oleh kantor kecamatan. Format sertifikat ini bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Sekian, terima kasih dari saya modul 6 kegiatan belajar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.